Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD di Tekan Cibarusa Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ummah dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasy-Nya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat umur, juga nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat istiqomah dalam beribadah kepada Allah, nikmat istiqomah duduk hadir di majelis ilmu. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 6 di bulan Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 di bulan Desember 2024. Dan taklim kita di masjid yang kita cintai ini adalah taklim pertemuan yang ke-598. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, suratul Fatihah, dan dengan pembacaan salawat, juga dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari keseluruhan bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, cicit ponakan. Semoga mereka selama berada di alam barzah sampai datangnya hari kiamat senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridha Allah. Alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman sorga, mendapatkan nikmat kubur, diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Rabbi ighfir lana. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-maqsud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min jawadil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanuka al-qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, qala telah bersabda sapa an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Afdalul a'mal ala jahril ardi salasatun. Talabul ilmi wal jihadu wal kasbu minal halali. Fatalibul ilmi habibullahi ta'ala. Waalaikumsalam. Wal mujahidu walillah. Wal kasibu minal halal karimun ala Allah. Baik. Ya, siap. Kata beliau dalam sabdanya, Abdulul Akmal, amal yang paling abdol, amal yang paling utama, amal yang paling istimewa, yang paling disukai oleh Allah, ala jahril ardi, di atas permukaan bumi,
Salah satu itu ada 3. Yang pertama thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu agama. Itu amal yang paling afdol, amal yang paling utama, amal yang paling istimewa, paling disukai oleh Allah, dan pahalanya sangat amat besar, adalah thalabul ilmi, mencari ilmu agama. Karena setiap kita dalam mengamalkan ajaran agama, baik itu sholat fardu 5 waktu, baik itu zakat, baik itu puasa, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu semuanya harus dilakukan dengan dilandasi ilmunya, dengan didasari ilmunya. Sehingga peranan ilmu dalam segala amal ibadah yang kita lakukan itu sangat berperan, bahkan sangat amat menentukan terhadap benar atau tidaknya amal ibadah yang kita kerjakan, bahkan terhadap sempurna atau tidaknya amal ibadah yang kita lakukan, itu sangat-sangat amat bergantung kepada ilmunya. Maka oleh karena itu thalabul ilmi, kata Nabi, mencari ilmu, kata Nabi, itu adalah merupakan amal yang paling afdol di atas permukaan bumi. Yang pahalanya mencari ilmu itu, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, pahalanya itu jauh lebih besar dari pahala ibadah sholat. Karena sholat yang kita kerjakan akan sah, akan benar, akan sempurna, akan diberikan pahalanya apabila sholat yang kita kerjakan benar. Dan sholat yang kita kerjakan akan menjadi benar apabila sholatnya didasari ilmu. Maka ilmu sangat menentukan terhadap benar atau tidaknya sholat yang kita kerjakan, sempurna atau tidaknya sholat yang kita kerjakan, itu sangat menentukan. Jadi ibadah apapun wajib dilandasi, wajib didasari ilmunya. Bahkan nanti orang-orang yang beribadah tanpa didasari ilmunya, tanpa dilandasi ilmunya, dan tidak pernah mau mencari ilmu, malas, mereka akan menyesal nanti di hari kiamat, karena ibadah mereka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan keterangan seperti ini, jangan lalu kemudian kita salah menyimpulkan, salah paham, alias gagal paham. Seperti apa orang yang gagal paham? Orang yang gagal paham ketika mendengarkan keterangan seperti ini, dia akan menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah, dengan kesimpulan yang berdasarkan akal yang kerdil. Dia akan menyimpulkan, oh kalau begitu kita nggak usah sholat, ngapain sholat juga, nggak akan diterima oleh Allah, karena sholat yang saya kerjakan tidak didasari ilmunya. Nah itu salah. Seharusnya kita positive thinking, berpikiran yang sehat, berpikiran yang benar. Oh, berarti ibadah apapun yang kita kerjakan harus dengan didasari ilmunya. Maka dengan demikian berarti saya harus mencari ilmunya. Nah itu baru pikirnya benar. Dan memang diwajibkan mencari ilmu. Gitu para jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya kita jangan bangga dengan ibadah apapun yang kita lakukan di alam dunia ini, apabila ibadah yang kita lakukan tidak didasari ilmunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tolabul ilmi afdalu indallah minas sholat wasyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Ini hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Kita jangan coba-coba menentang hadis, bisa murtad.
Karena hadis itu sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda berdasarkan wahyu Allah. Jadi kalau kita menentang hadis Rasulullah, sadar tidak sadar, secara tidak langsung kita menentang wahyu Allah. Kalau kita menentang wahyu Allah, berarti kita mengingkari firman Allah. Kalau kita mengingkari firman Allah, menentang firman Allah, samalah kita menentang kepada Allah. Kata Rasulullah, thalabul ilmi afdalu indallah. Mencari ilmu itu lebih afdal menurut Allah. Ini menurut Allah, bukan menurut manusia. Menurut Allah. Minas sholat, daripada ibadah sholat, wasiyam, daripada ibadah puasa, wal haji, daripada ibadah haji, wal jihad fisabilillah, dan daripada ibadah jihad fisabilillah. Karena baik ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah jihad, dan ibadah-ibadah yang lainnya itu wajib didasari ilmunya. Sehingga jauh sebelum Allah menurunkan perintah sholat, jauh sebelum Allah menurunkan perintah zakat, jauh sebelum Allah menurunkan perintah puasa, jauh sebelum Allah menurunkan perintah ibadah haji dan perintah ibadah-ibadah yang lainnya, yang paling pertama kali diwajibkan, diperintahkan oleh Allah kepada manusia adalah thalabul ilmi. Mana ayat Qur'annya? Silahkan buka surat 29, surat Al-Ankabut, juz 21 ayat 45. Itu dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa sebelum kita beribadah, wajib mencari ilmunya dulu, supaya ibadah yang kita lakukan didasari ilmunya. Nah sekarang bareng-bareng cari ilmu, ibadah jalan sambil cari ilmunya. Nah gitu. Apabila kita melakukan ibadah, ternyata menurut Allah dan Rasulnya banyak kekurangan di dalam ibadah yang kita lakukan, tapi kita masih sedang dalam proses mencari ilmunya. Setiap malam Ahad kita hadir, maka ketika umpama terdapat kekurangan atau kesalahan yang terdapat di dalam ibadah yang kita lakukan, maka insya Allah akan dimaafkan oleh Allah, akan diampuni oleh Allah kekurangannya, kesalahannya diampuni oleh Allah, kekurangannya disempurnakan Allah, karena kita masih sedang dalam proses mencari ilmunya. Itulah keuntungan orang-orang yang istiqomah hadir duduk di majelis ilmu, para jamaah. Sehingga Rasulullah menegaskan dalam hadis, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Artinya mencari ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf, yang sudah balik. Apa itu wajib? Wajib itu adalah mayusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Jadi status hukum mencari ilmu agama sama status hukumnya dengan sholat 5 waktu. Baik mencari ilmu agama maupun sholat fardu 5 waktu, dua-duanya hukumnya wajib. Tidak bisa dibeda-bedakan. Apa tuh? Ya, hanya menjemput istri. Iya siap. Dan dua-duanya adalah perintah Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang istiqomah hadir duduk di majelis ilmu dengan niat mencari ilmu, niat menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah, yaitu kewajiban thalabul ilmi, maka dia oleh Allah akan diberi pahala yang jauh lebih besar daripada pahala sholat, pahala puasa, pahala ibadah haji, dan pahala jihad fisabilillah. Itu yang pertama. Yang kedua, amal yang paling afdol di atas permukaan bumi kata Nabi adalah wal jihadu, berjihad. Secara bahasa, jihad itu diambil
dari fi'il madi lafaz jahada. Yajhadu mengandung arti berjuang atau bersungguh-sungguh dalam berjuang. Jadi kita diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah, maksudnya kita berjuang di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau seorang muslim dia berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan yang diridhoi oleh Allah, itu artinya dia berusaha, berupaya untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Karena logikanya begini, kalau orang melakukan kebaikan berarti dia terhindar dari keburukan. Sebaliknya, kalau orang melakukan keburukan berarti dia tidak akan terhindar dari, berarti dia terhindar dari kebaikan. Contoh, kita ngaji, ini kita melakukan kebaikan, insya Allah terhindar dari keburukan. Nggak ada tempat ngaji orang berantem di sini, nggak ada. Saya ngajar di sini udah hampir 15 tahun lebih, belum pernah ada yang berantem lagi saya lagi ngajar. Coba kalau di dangdutan banyak yang berantem, itu anak-anak muda mabuk berantem sampai terjadi korban, nggak ada pengajian. Jadi kita terhindar dari keburukan karena kita sedang berada dalam kebaikan. Nah, orang yang berkumpul di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan, melimpahkan rahmat kepada mereka, kepada orang-orang yang sedang duduk hadir berkumpul majelis ilmu. Mereka semuanya mendapatkan rahmat Allah. Hakikatnya mereka sedang dibelai dengan belayan rahmat Allah. Sehingga ketika kita duduk di majelis ilmu, hati kita merasa tenang. Mana bukti tenang? Nggak ingat utang. Ingat utang nggak? Nggak ingat terhutang? Nggak ingat. Itu saking tenangnya ngaji itu. Nggak punya utang. Nggak punya utang. Alhamdulillah tuh nggak punya utang mah. Nah ya. Alhamdulillah. PTN udah lulus. Ya, baik. Itu tandanya kita berada dalam rahmat Allah, hati kita tenang, batin tenteram, jiwa damai, perasaan kita ini kayak nggak punya masalah gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pulang ke rumah lihat istri cemberut baik. Kenapa neng cemberut aja? Kayak dompet tanggung bulan. Wah, ayo berantem. Nah makanya kalau pengen nggak berantem sama istri, ya duduk di majelis ilmu, ya Allah. Kalau perlu intinya ajak ngaji gitu. Nggak mungkin kan suami istri berantem di pengajian, malu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad. Jadi diperintahkan oleh Allah, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Itu firman Allah. Kata Allah, wajahidu, dan berjuanglah kalian sekuat tenaga, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, berjuanglah kalian, kata Allah, fi sabilihi, di jalan yang diridhoi oleh Allah. Berjuang dalam melakukan ibadah kepada Allah, lawan hawa nafsumu, lawan rasa malasmu, karena itu adalah musuh yang berada di dalam tubuhmu. Hawa nafsu dan rasa malas itu bersumber dari setan, harus dilawan. Kita berjuang, kita perang melawan hawa nafsu kita, perang melawan bujukan, rayuan, bisikan setan. Kita berjihad ya Allah untuk menjalankan perintah Allah. Nah, supaya apa? Kata Allah, la'allakum tuflihun, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, wal kasbu minal halal, amal yang paling afdol di atas permukaan bumi. Yang ketiga adalah al kasbu minal halal, pencaharian yang halal, usaha yang halal. Kita jangan pernah merasa hina mencari rezeki yang halal walaupun hasilnya sedikit.
Boleh jadi kalau menurut sebahagian orang itu pekerjaan hina. Tapi kita jangan ikuti pendapat apa kata orang. Karena menurut pendapat manusia itu hina, boleh jadi di mata Allah itu pekerjaan yang mulia. Dan kita tidak boleh menghinakan orang kecil. Karena boleh jadi di mata Allah orang yang kita hinakan, dia ternyata lebih mulia di mata Allah daripada kita. Nabi Zakaria pencahariannya mencari kayu ke hutan-hutan untuk dijual, untuk menafkahi keluarganya. Itu seorang nabi. Kita nggak boleh merasa gengsi mencari rezeki yang halal. Dan jangan mendengar kata-kata orang. Yang penting apa yang kita lakukan sesuai dengan ridha Allah, Allah ridha kepada kita. Nah kita itu termasuk amal yang afdal, al-kasbul minal halal, mencari rezeki yang halal. Bahkan ada keterangan yang mengatakan tolabul halal wajibun, mencari rezeki yang halal itu wajib. Kalau mencari rezeki yang halal diwajibkan oleh agama, artinya kita diharamkan mencari rezeki yang haram atau mencari rezeki dengan jalan yang haram, dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Mendapatkan penghasilan 100.000 halal itu jauh lebih mulia di hadapan Allah daripada mendapatkan 1 miliar dengan cara yang haram. Berarti orang yang mendapatkan rezeki 100.000 kecil tapi halal itu ternyata lebih mulia daripada orang yang mendapatkan rezeki 1 miliar dengan cara yang haram seperti korupsi. Mungkin mereka menghina yang mendapatkan rezeki 100.000 sehari karena mereka dapat rezekinya sehari 1 miliar umpama. Mereka menghina kita, tapi Allah memuliakan kita dan Allah menghinakan dia karena dia walaupun 1 miliar tapi dengan cara yang haram. Dan barokah itu enggak mesti banyak barokah itu. Yang kita carikan keberkahan, bukan banyaknya. Soal banyak atau sedikit itu relatif, karena Allah lebih tahu. Jadi kita minta sama Allah bukan menurut keinginan kita, tapi Allah akan memberi sesuai kebutuhan kita. Allah akan memberikan sesuai kebutuhan kita. Dan Allah lebih tahu. Kalau kamu saya beri lebih, kamu akan sombong. Kamu akan meninggalkan ibadah kepadaku. Maka aku beri segini aja udah cukup. Biar kamu tetap istiqomah beribadah gitu. Lihat Abu Sa'labah Al-Hatim. Setelah kaya, dia meninggalkan sholat. Dia jadi kikir. Dia jauh dari Nabi. Ternyata kekayaannya tidak membawa berkah buat dirinya. Tapi ketika dia masih miskin melarat, dia rajin ibadah. Ternyata kemiskinannya membawa berkah buat dia. Jadi barokah itu patokannya bukan banyaknya harta, bukan banyaknya materi, bukan. Al barokatu ziyadatul khair. Barokah itu patokannya adalah tambah kebaikannya. Walaupun hartanya sedikit, tapi kebaikannya banyak, ibadahnya banyak, itu barokah tandanya. Sebaliknya walaupun hartanya banyak, tapi dengan harta yang menjauhkan dia dari ibadah, itu enggak berkah hartanya. Karena hartanya menghalangi dirinya untuk beribadah kepada Allah. Itu harta seperti ini, harta yang akan menyeret kita ke neraka. Berapa banyak orang masuk neraka karena hartanya? Dan berapa banyak juga orang bisa masuk surga karena hartanya? Tergantung kita menjalankan harta itu. Ketika harta itu kita gunakan sebagai fasilitas alat untuk beribadah kepada Allah, untuk menolong saudara-saudara kita, fakir miskin, yatim piatu, kita berinfak, bersedekah, maka harta itu yang akan membawa kita ke surga. Tapi sebaliknya ketika harta itu kita gunakan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, menumpuk-numpuk dosa, berkoyak-koyak, main perempuan, maka harta itu akan menyeret kita ke neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Nabi, fatalibul ilmi habibullah ta'ala. Orang yang istiqomah mencari ilmu, duduk hadir di majelis ilmu semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah, maka
kata Nabi, Habibullah Ta'ala, dia adalah kekasihnya Allah. Jadilah kita para kekasih Allah. Kalau para nabi, mereka menjadi kekasih Allah dengan predikatnya sebagai nabi. Para wali, mereka menjadi kekasih Allah karena predikat mereka sebagai para wali. Kita bukan nabi, kita bukan wali, tapi kita bisa menjadi kekasih Allah dengan cara istiqomah duduk di majelis ilmu. Karena kata Nabi, "Fatalibul ilmi Habibullah Ta'ala." Penuntut ilmu mereka adalah kekasihnya Allah, atau disebut Habibullah, kekasih Allah. Wa mujahidu waliullah, dan orang yang berjuang di jalan Allah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, mampu melawan hawa nafsunya, tidak memperturutkan keinginan hawa nafsunya, dan tidak memperturutkan rasa malesnya yang bersumber dari setan, mereka adalah waliullah, mereka adalah waliullah. Nah itu. Karena sebenarnya orang kuat itu kata Nabi Al-Kais, orang kuat dalam hadis oleh Nabi disebut Al-Kais. Kemarin saya WA-an sama teman. Saya jawab oke. Oke tulisannya O sama K. Kata dia itu oke apa? Orang Kristen bukan? Saya jawab oke itu orang Kais. Orang Kais itu kata Nabi Al-Kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang Kais itu artinya orang kuat itu adalah orang yang mampu, orang yang mampu menahan setiap keinginan hawa nafsunya, dan dia selalu beramal untuk bekal sesudah mati. Itulah orang kuat. Jadi orang kuat itu orang yang mampu menaklukkan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya. Para wali, mereka menjadi wali karena mereka sudah mampu istauhasun nafsi, mampu memutuskan segala sesuatu yang dicintai, yang disukai oleh hawa nafsu. Mereka mampu memutuskannya sehingga mereka semakin dekat kepada Allah, maka oleh Allah diangkat menjadi waliullah, kekasih Allah. Kalau kita kan masih banyak membutuhkan hawa nafsu. Jujur aja, bapak-bapak ya, kalau di jalanan atau di pasar atau di mall lihat perempuan ganggung, langsing, bahenol, hidung mancung, pipi limit, ada lalat nempel di pipinya langsung terpleset jatuh, rambutnya panjang terurai. Kira-kira bapak ngiler nggak kira-kira? Manusiawi baca. Kalau justru kalau enggak ngiler itu perlu dipertanyakan, jangan normal. Nggak apa-apa kalau cuma ngiler mah manusiawi, tapi kita harus mampu menahan hawa nafsu. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wal kasibu minal halal karimun alallah, dan orang yang mencari rezeki dari jalan yang halal, mereka adalah karimun alallah, mereka sangat amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ittaqunar, takutlah kamu akan siksa api neraka. Maksudnya ij'alu bainakum wa bainaha wiqayatun, jadikanlah olehmu di antara kamu dan di antara neraka, jadikanlah wiqayah. Wiqayah itu penjaga. Jadi kita harus membuat penjaga benteng di antara kita dengan api neraka. Di benteng, hijaban penghalang minas sedekah, daripada sedekah. Walau bisikit amroh, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Jadi ittaqun naro walau bisikit amroh, kata Nabi. Jagalah dirimu dari sentuhan api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Jadi sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah semata-mata karena Allah, mengharap dari Allah, itu akan menjadi hijab,
akan menjadi penghalang di antara kita dengan api neraka. Semakin banyak kita berinfak, semakin banyak kita bersedekah, maka akan semakin jauh diri kita dari api neraka. Maka orang yang paling pertama kali akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dari 4 golongan, yaitu orang-orang yang dermawan, yang mampu membelanjakan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, membantu fakir miskin, yatim piatu, jopo-jopo, orang-orang terlantar, dan hartanya digunakan untuk mensiarkan agama Allah, untuk membela agama Allah. Mereka nanti di hari kiamat akan dipersilahkan masuk surga paling dulu, paling pertama, daripada haji mabrur, daripada orang yang mati syahid, dan daripada ulama. Nah itu. Jadi walaupun kita bukan ulama, bukan orang yang mati syahid, bukan haji mabrur, tapi kita ada kesempatan akan dipersilahkan masuk surga lebih dulu daripada mereka apabila kita mampu membelanjakan harta di jalan Allah. Dan harta yang kita sedekahkan kelak di hari kiamat akan menjadi naungan di atas kepala kita dari panasnya hari kiamat. Itu ada hadisnya. Barang siapa yang punya harta, bersedekahlah dengan hartanya, karena sedekah yang dikeluarkannya akan menjadi benteng bagi dirinya dari sentuhan api neraka. Dan barang siapa yang punya ilmu, sedekahlah dengan ilmunya kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu. Dan barang siapa yang punya tenaga, sedekah dengan tenaganya. Enggak punya harta, enggak punya ilmu, enggak punya tenaga, sedekah dengan melakukan kebaikan kepada orang lain. Enggak bisa melakukan kebaikan kepada orang lain karena berat, sedekah dengan tersenyum kepada saudaramu. Tabassum kali ahika sedekah. Engkau senyum kepada saudaramu semata-mata karena Allah sayang terhadap saudara, itu adalah sedekah. Ketemu teman tetangga, assalamualaikum, senyum, mau kemana, itu sedekah. Enggak bisa sedekah dengan tersenyum, sedekah dengan banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, itu sedekah. Itu sedekahnya orang-orang yang enggak punya harta. Tapi sedekah yang paling afdol sedekah dengan harta. Demikian taklim kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Oleh karena sudah masuk waktu isya, akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a syani wa darati a'tabatan yati radal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi pampana bibakatihim wahdinal husna bihurmatihim walamitna fi tariqatihim wa mu'abatin minal fitani wa mu'abatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
yang biasa hadir pengajian di malam Ahad, mengundang bapak-bapak hari Ahad depan, hari Minggu depan, tanggal 15 Desember tahun 2024, mengundang bapak-bapak untuk ikut ngebesan sama saya. Saya menikahkan putra saya yang kedua yang bernama Muhammad Iqbal Zulkifli Habibullah Saifuddin akan menikahi seorang wanita yang bernama Neng Alfi Latifah SPD di Kampung Sukamulya RT 1 RW 1 Desa Lewi Mekar, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Ya, kumpul di rumah saya jam 6 pagi. Berangkat jam 6 lewat 30 menit atau setengah 7. Terutama bapak-bapak yang punya fasilitas kendaraan gitu ya. Karena saya terus terang aja tidak nyewa bis, tidak menyediakan kendaraan karena nggak ada kemampuan. Makanya bagi bapak-bapak yang punya kendaraan dan tidak ada acara kemana-mana, badan sehat, saya mengharapkan untuk kita sama-sama ngebesan ke Bogor nanti hari Minggu depan tanggal 15 Desember 2024, kumpul jam 6, berangkat jam setengah 7. Demikian undangan saya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.